Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali pembelajaran kali ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kita semua selalu dalam lindungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan lupa ya, selalu menjaga kesehatan dan menerapkan protokol kesehatan dari pemerintah. Perkenalkan, nama Ibu adalah Anggi Nuryani dan Ibu adalah mahasiswa PPL dari UIN Wali Songo Semarang. Di sini Ibu akan menemani kalian dalam mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang peradaban bangsa Arab sebelum Islam. Kemudian, apa saja sih yang akan kita pelajari? Jadi yang akan kita pelajari dalam materi ini yaitu yang pertama tentang sistem peribadatan bangsa Quraisy. Yang kedua tentang keadaan sosial ekonomi masyarakat Quraisy sebelum Islam. Di sini kita akan belajar dari satu persatu. Yang pertama, kita akan membahas tentang sistem peribadatan bangsa Quraisy sebelum Islam. Kata Islam itu ada sejak zamannya Nabi Muhammad SAW. Jadi Islam itu dibawa oleh beliau. Nah, kemudian apa sih agama sebelum Islam datang? Jadi agama sebelum Islam datang disebut agama Hanif, yang artinya lurus, dan agama ini dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Kemudian mereka melenceng dari ajaran tersebut dan menyembah berhala. Siapakah yang membawa ajaran menyembah berhala? Yang membawa ajaran tersebut yaitu Amr bin Lu'ay. Dia banyak menempatkan macam-macam berhala, seperti Hubal yang ditempatkan di sisi Ka'bah, Al-Uzza yang ditempatkan di Hijaz, Al-Latah yang ditempatkan di Taif, Manat yang ditempatkan di Yasrib, dan masih banyak yang lainnya. Pada zaman itu disebut dengan zaman jahiliyah. Apa sih zaman jahiliyah itu? Zaman jahiliyah itu dikatakan masa zaman jahiliyah bukan berarti mereka bodoh dari segi keilmuannya, tetapi mereka bodoh dari segi menerima kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masa ini mulai dari berpalingnya mereka dari ajaran-ajaran samawi yang dibawa oleh nabi-nabi utusan Allah terdahulu. Jadi mereka meninggalkan ajaran para nabi seperti ajaran Nabi Ibrahim yang kemudian mereka tinggalkan begitu saja. Ini disebut dengan masa kegelapan dan disebut dengan masa jahiliyah. Sistem peribadatan zaman dahulu, mereka memiliki pemujaan sesuai keyakinan mereka masing-masing. Nah, di sini kita akan ulas satu persatu. Yang pertama, ada di antara mereka yang menyembah malaikat, ada yang menyembah jin, ada juga yang menyembah binatang-binatang, ada yang menyembah berhala, dan ada yang berkeyakinan Kristen atau Yahudi. Keadaan sosial ekonomi. Jadi, keadaan sosial ekonomi masyarakat Arab itu sangat dipengaruhi oleh keadaan dan letak geografisnya. Bagian tanah Jazirah Arab terdiri dari tanah pegunungan yang tandus. Oleh sebab itu, banyak masyarakat yang hidupnya tidak menetap. Mereka tinggal di pedalaman, yaitu masyarakat Baduy, yang mata pencahariannya berternak. Mereka berpindah-pindah dari satu lembah ke lembah lain mencari rumput untuk hewan ternaknya. Bidang pertanian dikerjakan oleh suku-suku yang bertempat tinggal di daerah subur, terutama mereka yang mendiami daerah subur di sekitar oase seperti Taif.
Di tempat inilah mereka menanam buah-buahan dan sayur-sayuran. Sedangkan masyarakat Arab yang tinggal di perkotaan biasanya mereka berdagang. Mereka menamakannya sebagai ahlul hador. Kehidupan sosial ekonomi mereka sangat ditentukan oleh keahlian mereka dalam berdagang. Oleh sebab itu, bangsa Arab Quraisy sangat terkenal dalam dunia perdagangan. Mereka melakukan perjalanan berdagang pada 2 musim dalam setahun, yaitu ke negara Syam pada musim panas dan Yaman pada musim dingin. Di Mekah terdapat pusat perdagangan, yaitu Pasar Ukas, untuk memperjualbelikan barang dagangan. Kemudian Pasar Madinah dan Zul Majas, yaitu tempat berkumpulnya para penyair. Oke anak-anak, sekian pembelajaran kali ini. Silahkan dipelajari dan semoga bermanfaat. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.